berkaitan dengan dunia pendidikan gitu. Terus pekerjaannya, nah ini yang sangat Masya Allah sekali, freelancer, desainer grafis atau desainer kampung 2015 ini mungkin awal karirnya. Nah, selanjutnya ada pengajar komputer grafis di SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Nah, ini tahun 2016 sampai 2019, berarti tahun kemarin ya teman-teman. Terus instruktur desain grafis di PKBM di atau Lembaga Pendidikan Kesetaraan dan Homeschooling dari tahun 2019 sampai sekarang. Terus juga tim pengembangan IP animasi Taci, atau di IG-nya nanti teman-teman kepoin di Taaci_official. Terus ada di komunitasnya juga ada Sahabat Korea 2020, terus tim data dan informasi Karang Taruna Grobogan, dan di tim media WTS juga. Nah, ini buku-buku dari Ari Senpai ini, yang pertama ada Maaf, Aku Bukan PNS, terbit tahun 2016, dan yang terakhir bukunya adalah Sekolah Membunuhmu, ini terbit tahun 2019. Oke, itu gambaran ya dari sepak terjang pemateri kita. Selanjutnya nanti pemateri bisa menyampaikan materinya gitu sebelumnya, tapi untuk untuk teman-teman yang ingin bertanya itu nanti bisa lewat chat atau nanti bisa ditulis dulu. Soalnya di sini kan pertama ini dibanyakin untuk kita diskusinya sama sharing-sharingnya gitu. Nanti di sela-sela jeda-jeda nanti ada sesi tanya jawab. Nanti teman-teman siapin dulu, dan nanti atau enggak nanti teman-teman ketik di chat Google Meet gitu. Oke teman-teman, selanjutnya langsung ke acara inti dari pemateri kita, Pak Ari Senpai. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin speaker harus diaktifkan. Monggo Pak Ari, itu mic-nya bisa langsung di open mic. Mic-nya masih ini silent. Siap. Selamat pagi bagi teman-teman PDIPM Jepara, Mas Jidan selaku moderator, baik teman-teman yang sudah menyematkan diri untuk ikut dalam sharing kelas ini, atau istilahnya adalah rasa-rasan, ngobrol santai, tapi kita ada ilmu yang didapat. Nah, hari ini temanya adalah graphic design for your life. Kenapa ada tema ini? Kenapa ada kok graphic design for your life? Karena memang kita sehari-hari, baik di dunia nyata lah, di dunia maya, entah dalam era sekarang sudah dikit upload, dikit-dikit posting, pasti kita sedikit, walaupun sedikit, kita pasti akan terlibat nyinggol dunia graphic design, atau bahasa Indonesia itu next. Oke, graphic design. Next. Pas di kemasan. Oke, next sudah. Nah, pernahkah kita lihat desain kemasan, atau ketika kita beli roti, beli minuman boba yang sekarang lagi tren gitu ya, atau Tati. Kalau Tati itu sekitar tahun 2016 tren karena memang pengemasannya menarik. Kalau sekarang ya boba lah, sepengetahuan saya. Pasti kita lihat kemasannya ini pasti ada gambarnya, ada logonya, ada istilahnya warna lah.
pasti kita nggak mungkin beli sesuatu yang kelihatannya menarik tapi nggak ada apa-apanya. Dan tentunya dalam bidang ini desain grafis sangat perlu bidang packaging atau pengemasan. Nah, ataupun kita ketika pas jalan-jalan ke mall, kita nongkrong, kita gibahin teman kita di sebuah warung lah, atau pas kita di sekolah, kita mainan HP, sosmed, upload Instagram, pasti kita melihat poster, melihat iklan, baik pun iklan rokok, iklan komersil, iklan televisi, atau bahkan di sosmed ada temanmu yang tiap hari posting kaos, tiap hari posting gambar, tiap hari posting, oh ini loh aku bikin gambar kayak gini. Tentunya hal tersebut adalah desain grafis. Secara simpel atau secara sederhana, adalah seni visual dengan bantuan teknologi ataupun kreativitas yang dengan tujuan tertentu untuk kebutuhan manusia, baik kebutuhan komersial, non komersial, apapun ataupun mix needed. Nanti dibahas di chapter selanjutnya. Next. Oke, nah kita lihat kasus di sini adalah Taci, poster Taci Adha Mubarak ya, tentang Lebaran Kurban kemarin. Ya, ini Taci sedang berjalan di Tugu Tahu. Poster di sini kita sudah bisa nyebutnya, oh ini poster, oh ini gambar, bisa sebagai desain grafis. Ini adalah contoh nyatanya dalam kasus poster desain grafis. Ada Taci, ada toko-toko kayak Mas B, ini Mas, dan ini memang fungsinya salah satunya tuh kalau dulu greeting cards ya, greeting cards kan dulu kan dicetak, sekarang bisa online. Jadi secara tidak langsung kita sudah, oh desain grafis kayak gini. Atau yang di Simpang 5 ini ya, Simpang 5 kita sudah kenalin, oh ternyata Simpang 5 kayak gitu. Ternyata Simpang 5 kita bisa main-main. Jadi kita dengan melihat gambar, dengan melihat poster, visualisasi, infografis, kita sudah lihat, oh ternyata desain grafis itu nggak cuman kayak gitu ya, nggak cuma langkung-langkung, nggak cuman nyata di Bulaga, tempelin enggak. Karena ini sebuah pesan, kita ngasih pesan Tugu Tahu Haji, kita ngasih pesan Simpang 5 di Semarang itu kayak gimana. Kita ngasih pokok ternyata membunuhmu atau membunuhmu. Jadi memang desain ini pesan tapi dikemas dalam bentuk visual. Next. Nah, ini beberapa sampel desain grafis yang tak buat dari sampul buku, desain kemasan, urut wakaf yang kemarin baru launching, Geraha Sedekah, fan art Cibi, desain kemasan akikah, ataupun yang ya istilahnya hal-hal yang simpel-simpel kayak ini bodo amat, ada logo pizza Sang Fatih, ada juga brosur. Jadi kesemua ini adalah desain grafis ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa menyebutkan desain grafis itu harus bentuknya tablet. Kita bentuknya nggak bisa harus nggak perlu desain grafis masalah bikin kaos, nggak semacam itu. Desain grafis itu luas banget teman-teman, dari stiker, dari gambar, dari infografis, desain cover, itu semua desain grafis. Dan memang kita sering nggak sadar ya, kenapa kita nggak sadar, karena memang desain grafis secara tidak langsung sudah kita melalui, oh ternyata covernya bagus kayak gini, kita bilang oh ya bagus, kita hanya lihat covernya bagus tapi kita nggak tahu betapa ribetnya kita bikin cover, bikin logo, bikin apapun. Itu benar-benar si desainernya udah membuat konsep sedemikian rupa agar pesannya bisa disampaikan dalam bentuk visual. Jadi nggak asal bikin. Dan mungkin kita masih nganggap oh desain cuma gitu aja. Nggak bisa cuma gitu aja. Itu bikinnya juga butuh lantung, bahkan sambat, nggak masalah. Jadi semacam itu kemudian dituangkan dalam bentuk visual. Next. Unsur-unsur desain grafis. Next. Nah, ini kasusnya adalah desain cover buku. Ketika kita melihat sebuah cover buku yang proyekku tahun berapa ini ya? Tahun 2019 kayak secara tidak langsung kita sudah belajar tentang garis. Nah, coba lihat garis. Tentunya garis kita bisa lihat sendiri dari gambarnya yang kayak gitu, pasti bikinnya garis, nggak mungkin itu bikinnya kok langsung ada, itu enggak, karena ini memang bikinnya dari nol. Garis bentuk, kita lihat perbedaan bentuk antara si anak kecil semangka
beda banget. Nggak mungkin kita bikin semangka, bikin manusia, bikin pohon atau apa bagian awan itu sama langit. Kita bukan bikin, pasti kita bikin berbeda. Orang ya beda sama semangka, orang ya beda sama pohon, orang beda sama awan, orang beda sama rumput, orang beda sama hiasan ataupun tulisan. Jadi itu adalah fungsi dari bentuk di desain grafis. Tekstur, kita bisa lihat ini semangka kan nggak apa ya, nggak cuman flat gitu ya. Tapi semangka walaupun itu tak buat flat, tetap ada teksturnya, bijinya, ada yang kulitnya itu tetap itu pakai tekstur. Dan tentunya kita nggak bisa bikin desain yang asal-ala yang apa yang kita bikin. Orang harus menangkap pesan yang kita visualisasikan. Kemudian ruang. Nah, di sini kita lihat bahwa desain cover ini nggak asal gambar tak masukin, nggak. Kita bikin bikin orangnya dulu, bikin semangkanya dulu. Perbedaan saya pernah bikin ini tak masukin. Ya betul. Orangnya pasti berbeda sama semangka. Dan tentunya hal ini ya memang ukurannya secara real gitu. Kita nggak mungkin ukuran manusia kok semangka. Manusia kok malah punya monyet. Kecuali pun ya beda lagi ya kalau diniatkan untuk pun ya. Dan ukuran ini memang orang-orang bisa tahu, oh ternyata perbandingan ukuran ini dan ini berbeda. Kemudian warna. Ada yang serba atau dan ini memang bagian dari warna. Kemudian value atau kedalaman, dan tentunya hal ini memang kita bisa tahu, oh ternyata ini semangka, ini orang, ini apa pohon, dan ini bagian dari kedalaman sebuah objek. Jadi secara umum unsur desain grafis itu ada garis, bentuk, tekstur, ruang, ukuran, warna, value. Next. Next. Sudah. Oke. Kita mau bagian selanjutnya. Desain grafis. Buat apa sih? Kayak gitu aja. Kan nggak penting-penting banget. Lagian juga bikinnya simpel, 6 menit jadi. Banyak orang yang beramalkan bahwa desain grafis itu emang nggak guna ya. Ini cerita dari aku dulu pernah ada sebuah kasus di mana ada guru dia tanya ke saya, Pak, desain grafis tuh belajarnya tuh apa? Jadi nggak apa-apa ya, ini buat baca ini rasan-rasan biar nambah wawasan tentang grafis. Jadi dulu ada guru tanya ke saya, ngomong, Pak, desain grafis itu fungsinya apa toh? Ada jurusan desain grafis, ada jurusan animasi, ada jurusan ya pokoknya berkaitan dengan visual. Nah kemudian waktu itu memang si guru tersebut nggak tahu bahwa desain itu banget. Kemudian tak jawab, kita desain buat apa? Menurut saya sakit, jadi menurut saya kayak tersakiti lah istilahnya semacam itu. Jadi tak jelasin, desain grafis ada banyak fungsinya. Dari kita beli kue entah kue tar lah, kue bolu atau kue apa, kita pasti lihat kemasan mereknya, itu desain grafis. Kita beli pasti ini ya kan, misal kaosnya banyak bagus, kita lihat tulisannya, itu desain grafis. Kita mau jaket komunitas, pasti ada desainnya, desain grafis. Kita main ke jalan, kita lihat iklan merokok membunuhmu atau sekolah membunuhmu, itu desain grafis. Kita jalan lagi ke mall, kita lihat ada gerobak, tulisannya es cincau atau es boba milenial, itu desain grafis. Di
Ini contoh ya. Kelihatan nggak? Ini desain grafis. Lagi stiker desain grafis. Ini juga grafis. Jelasin desain grafis. Poster desain grafis. Bahkan punya PD IPM Jepara itu juga pakai desain grafis. Nggak mungkin PD IPM Jepara keluar-keluar tanpa desain grafis. Tentunya sangat terbantu sekali dengan ilmu desain grafis. Bahkan organisasi Muhammadiyah pun mereka pakai desain grafis. Nah itu logo Sang Surya itu kan juga desain grafis, desain logo. Nah tentunya desain grafis itu sangat aneka manfaatnya bagi dunia sehari-hari. Dan hal tersebut sangat terlupakan karena memang ya banyak orang yang menganggap seni estetika itu sangat murah atau rendahan. Tapi bagi saya estetika itu next. Jika dilihat dari kegunaannya, desain grafis memiliki manfaat. Yang pertama, menyajikan informasi. Next. Nah, menyajikan informasi seperti apa? Menyajikan informasi yang kita tips jika kamu merasa salah jurusan sekolah. Tentunya daripada gambar langsung tulis tangan 7 tips jika kamu jurusan diterima yang pakai gambar. Bahkan di buku-buku itu lebih mudah pakai gambar daripada hanya sekedar sejarah antara ini mudah pakai gambar atau infografis. Atau ini beberapa jurus atau tips tentang membayar utangnya jika ditagih. Tentunya lebih enak grafis daripada hanya sekedar pakai saja. Dan ini sangat membantu untuk menyajikan media komunikasi. Aku ambil contoh lembaga dari Geraha Sedekah yang basicnya tentang LSM ya, lembaga crowdfunding untuk donasi ke mereka yang membutuhkan. Misal informasi tersebut berkaitan dengan puasa Asyura misal seperti itu, karena mereka pakai Asyura ya, mereka sebisa mungkin bagaimana menjelasin, teman-teman besok puasa, atau bahkan IPM atau Muhammadiyah juga sering bikin postingan, teman-teman besok mandu, besok Muharram nih, besok hari, pasti mereka lebih mudah menyampaikan pakai gambar daripada sekedar tulisan. Zaman sekarang pun juga sering banget ada orang posting kata-kata bijak, kata-kata mutiara, ataupun semangat pagi, ini sudah hari Senin, teman-teman boleh telah sholat, ataupun ajakan zakat, ajakan sedekah, pasti lebih enak pakai gambar daripada sekedar tulisan. Karena emang manusia lebih suka ya estetika gitu, lebih enak melihat gambar, itu sudah hukum alam yang bisa dipaidu. Next. Alat promosi jelas sekali. Next. Alat promosi, seperti tadi ya, ketika kita ada jalan-jalan, kita kemana, kita lihat promosi itu lebih enak pakai desain daripada beli coklat di sini. Nah ini aku mau cerita lagi tentang kasus yang udah post di Instagramku tentang buah di dalam. Jadi panggil aja Nugroho. Nugroho itu pekerjaannya. Nah, tadi pulang ke kampungnya, mau kerja apa? PNS nggak punya ijazah. SMP ini nggak punya keahlian. Akhirnya si Nugroho itu tadi galau, bingung. Terus si Nugroho karena dia sudah belajar online di YouTube, belajar bikin cendol dawet, dia bikin cendol dawetnya sangat tangganya, bahkan orang-orang bahwa ini cendol dawet sangat nikmat sekali di desanya Nugroho. Nah, sampai suatu saat Nugroho bingung
gitu. Kereta Dewa itu lebih enak. Punya Lukman kok malah diserbu. Padahal sama-sama nggak ada logonya, nggak ada kemasannya. Tapi orang-orang salah, orang beli cendol Dewa tempatnya Nugroho, tapi malah bingung Lukman. Kok di desa ini enak. Nah, itu pertama dari desain grafis bagi media. Pertama pergi ke dukun, branding perusahaannya, pasrah sambar di sosmed, mending gue mati. Jadi Nugroho itu nge-brand, bikin menarik untuk cendol Dewa. Iklan yang menarik untuk baik iklan sosmed. Di rumahnya tulisin Nugroho misalnya semacam itu. Fungsi promosi itu sering disepelekan. Dari kalau tadi kita beli, itu memang benar-benar mengaruhi ya, mampu membedakan antara satu produk dengan produk lainnya. Fungsi jika dilihat dari fungsi promosi. Nah, yang keempat, menemukan ide atau kreativitas. Next. Nah, bagi para desainer, pasti ketika mereka sangat buntu, sangat gabut, galau, ataupun suwung, nah, jadi mereka biasanya menuangkan orek-orekan, kemudian divisualisasikan. Daripada menghabiskan waktu untuk yang desainer biasanya iseng-iseng orek-orek, kemudian diupload, kemudian diupload lagi. Iseng-iseng bikin ini dia, karena nggak ada waktu, suwung, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini memang untuk menuangkan kreativitas, baik kreativitas untuk memberikan peran, nah, mungkin dari teman-teman bisa cocok desain. Mungkin si Ismail bisa memegang acaranya dulu.